sore, salam sehat. Selamat sore. Kita senang oleh karena bisa berjumpa langsung. Kita akan melihat bagaimana cara kerja buah-buahan dalam waktu di Tanjung Pinang. Jadi dengan mengikuti pola hidup sehat, ya. Lalu kepada pamannya ini diajak untuk mengikuti pola hidup sehat dan memakan buah-buah yang memang Tuhan anjurkan. Namun karena dia seorang yang kaya raya, ya di sana Tanjung Pinang ke Singapura pulang pergi hanya dekat begitu ya. Kalau kayak Jakarta, Jakarta Bekasi begitu ya. Jadi uangnya banyak sekali. Dia pengusaha. Dia berpikir di dunia ini ada pasti dokter yang canggih, yang pintar, yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Karena dia punya uang juga. Dia bisa bayar. Oke, dia pergi ke Singapura, dia pergi ke China ya, yang terkenal penyembuhan tradisional dengan ramuan-ramuan herbal dan seterusnya, tradisi kuno. Lalu tidak berhasil, dia pergi ke Eropa, ke Jerman, ya, ke Inggris, ke Perancis, lalu ke Swedia, dan terakhir dia pergi ke Amerika. Dan setiap negara itu dia dirawat sebulan begitu sampai 2 bulan, ya. Pindah lagi ke negara lain tidak cocok atau kurang efektif, pindah lagi ke negara lain. Sampai dia di Amerika, pulanglah dia akhirnya ke Tanjung Pinang. Saudara tahu berapa habis uangnya? 6 miliar. Sampai di Tanjung Pinang, mati juga. Ya. Jadi, setelah dibuktikan ternyata tidak ada yang bisa mengobati penyakitnya secara medis. Nanti saya jelaskan mengapa seperti itu. Benarkah seperti itu? Ya. Jadi berpikir akan ada obat yang manjur. Saudara, saya tidak memberikan kepada kita di sini obat manjur. Tidak. Saya memberikan yang telah terbukti berhasil, tidak hanya membebaskan orang itu dari rasa sakit, tapi menyembuhkan orang itu. Ya, basic saya dari kitab suci. Kitab suci hanya mengajarkan satu obat manjur. Saya tidak mengajarkan misalkan pepaya obat manjur, daun African leaf obat manjur untuk gula. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Walaupun mungkin ada pengalaman orang itu bermanfaat. Tapi obat manjur yang Tuhan katakan, apa tadi yang kita nyanyikan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran, saudara. Ingat itu, 9 dari 10 pikiran. Kalau begitu satu apa? Ini yang di luar mungkin eksiden atau kecelakaan atau apa ya, yang di luar dari yang disebabkan. Kenapa? Karena pikiran otak inilah yang memerintah semua fungsi-fungsi tubuh ini. Kalau dia tegang, kalau dia stres, maka perintah-perintah kepada organ-organ tubuh ini terganggu. Dan kalau dia terganggu bertahun-tahun, maka terjadi kerusakan. Kalau kita tertekan juga ada keluar hormon sejenis racun di dalam tubuh kita yang melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Tapi ketika kita gembira, maka itu akan memulihkan
penyakit kita. Saudara tidak perlu treatment apa-apa, tidak perlu minum ini, tidak perlu minum ini, tidak perlu makan yang khusus-khusus. Saudara gembira berubah hari ini saja, ya, lihat akan naik kekebalan tubuh saudara. Perlahan-lahan, badan saudara lebih segar, kolesterol saudara pun akan makin turun. Karena kalau saudara stres, liver akan memproduksi kolesterol untuk hormon stres. Sehingga untuk melindungi kita sebenarnya. Otak yang tertekan. Kenapa? Ya, jadi saudara tidak makan gorengan, tidak makan daging hewani, tapi kolesterol tetap tinggi. Kenapa? Yaitu tadi, karena liver Tuhan sudah rancang untuk memproduksi kolesterol, untuk menolong kita. Ya. Nah sekarang kalau saudara stres, makan lagi yang berlemak, makan lagi daging, wah darah itu jadi sangat kental. Ya. Oke, jadi kenapa hati yang gembira itu penting? Dan tadi Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, hati yang patah. Kalau patah artinya apa? Tak berguna ya, sudah patah ya. Mengeringkan tulang. Kenapa mengeringkan tulang? Apa itu asal tulis Raja Salomo? Kebetulan begitu menyebut tulang. Oh dia orang yang terpintar di dunia ini. Karena pintarnya dia menjadi orang yang terkaya, yang pertama dan terakhir di muka bumi ini. Diberikan dia kepintaran. Ternyata dia singgung tulang. Saudara cek. Khususnya sumsum tulang belakang. Apa pekerjaan sumsum tulang belakang? Itu adalah pabrik diproduksinya sel darah merah. Jadi kalau kita tertekan, kita tegang, maka tulang-tulang itu terganggu sampai dikatakan kering. Lah, kalau terganggu, ada nggak sel darah merah baru yang diproduksi setiap hari dalam tubuh kita? Nggak ada. Ya, terganggu sehingga terjadilah masalah di dalam tubuh kita. Jadi, saudara memutuskan sekarang gembira, ya, tanpa ini pun saudara akan pulih. Cuma lebih cepat setelah mengikuti ini, ya, karena yang rusak itu lebih cepat dia dipulihkan, di recovery, ya, diganti yang rusak dengan darah yang dibaguskan, dibuat jadi bagus. Oke. Nah, mari kita lihat di sini. Oke. Sekarang sudah masuk, ya. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden sempurna, ya. Saudara tahu makanannya apa? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Ada ditulis, oke, sebelum saya jelaskan, ini Adam dan Hawa belum berdosa ya, di Taman Eden. Allah menciptakan tubuh mereka. Oke, begitu sempurna, sungguh amat baik. Tahu makanannya apa? Buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Ada ditulis di situ ayam potong, ya, mie bakso, ya, atau makanan kambing guling, ya, tidak ada ya. Hamburger, pizza, tidak ada. Saudara, awal yang mau sampaikan dalam seminar ini, inilah pengalaman saya dengan kembali kepada makanan mula-mula yang Allah berikan secara murni, secara intensif, ya, taat, berbagai penyakit yang parah, bahkan sudah kritis, bisa pulih, bahkan sembuh kembali, bahkan lebih sehat daripada kesehatannya sebelum sakit. Saudara percaya itu? Nanti kita akan lihat, ya. Jadi Tuhan memberikan buah-buahan, biji-bijian, dan setelah jatuh ke dalam dosa, nanti di Kejadian 6, Nuh waktu keluar ditambahkan apa? Setelah jatuh ke dalam dosa, tumbuh-tumbuhan hijau ataupun sayur-sayuran. Oke, jadi perhatikan di sini, ya, makanan kita adalah buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Kalau begitu, ya, bukti
yang sama dengan manusia, makanan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Apa itu? Hewan apa itu? Ya, tumbuh-tumbuhan. Hewan apa itu? Ya? Ya, sapi ya. Lihat giginya rapi sekali ya. Kita lebih mirip ke sapi atau lebih mirip ke harimau gigi kita? Dari gigi menunjukkan apa makanan kita. Ya, kalau ada taring begini, ada yang punya taring sini? Enggak ada ya. Ya, apa itu fungsi taring? Untuk mencabik. Makanan kita bukan mencabik, saudara-saudara. Ini berbicara untuk recovery ya, untuk penyembuhan ya. Oke. Nah, kalau ada saudara kita yang sakit, kembali kepada cara Allah yang menciptakan tubuh kita. Tubuh kita ini diciptakan oleh Allah dan tubuh kita ini sangat suka ya, sangat dekat kepada cara-cara yang menciptakannya. Termasuk makanannya. Oke? Jadi makanan kita, gigi kita rata begini adalah gigi model menggiling makanan. Ya, seperti kambing begitu ya. Tumbuh-tumbuhan makannya, menggiling, mengunyah. Ya. Nah, kalau yang bertaring dia nggak mengunyah, hanya potong-potong-potong, telan. Ya, kita nggak dirancang begitu. Oke. Nah, sekarang makanan manusia kebanyakan apa? Makanan daging. Nggak cocok ke perut kita. Ya, nanti kita lihat. Ini berbicara pemulihan ya dari penyakit ya. Oke. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh, mereka diusir dari Taman Eden. Ya. Sekarang Kejadian 3:18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi setelah jatuh ke dalam dosa ditambah tumbuh-tumbuhan hijau. Daun-daunan, klorofil, hijau daun itu untuk menambah kekuatan kekebalan tubuh kita. Oke. Nah, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka diizinkan makan daging. Jadi kapan manusia mulai diizinkan makan daging? Setelah air bah surut. Tidak, kenapa diizinkan makan daging? Loh, air bah surut. Di mana mau cari pohon jambu begini? Ada waktu air bah surut? Nggak ada, yang ada gundukan-gundukan tanah. Sudah kacau balau, bertumpuk-tumpuk begitu. Nggak ada tumbuhan, bertunas pun nggak ada. Karena baru kering air bah. Lah, apa yang mau dimakan? Disitulah diizinkan manusia memakan hewan. Emergency. Ya, tapi bukan dirancang perut kita ini memakan hewan. Gigi kita ingat, tidak dirancang memakan hewan. Tetapi manusia akhirnya kelanjutan kesenangan makan daging. Apa yang terjadi kalau sebelum manusia makan daging, tahu berapa umurnya? Lihat ini, 969 tahun yang tertinggi. Wah, berapa generasi keturunannya itu ya. Tapi setelah makan daging, langsung anjlok zaman Musa jadi 400-an. Ya. Lalu anjlok lagi jadi 200-an. Lalu zaman Musa anjlok lagi. Musa 120 tahun ya, dan zaman kita 70 sampai 80 tahun rata-rata ya. Nanti kalau masih panjang umur dunia ini mungkin 30 tahun sudah meninggal. Ya begitu karena dilemahkan dari makan hewan. Nah, sekarang akhirnya Sekarang akhirnya manusia tidak hanya makan hewan yang Tuhan izinkan, tapi semua hewan akhirnya hampir jenis dimakan. Makin buruklah kesehatan manusia itu. Sekarang seketika sakit ya, lalu orang pergi kemana? Ke dokter. Betul? Ya. Dokter akan memberikan satu resep, yaitu obat untuk dikonsumsi. Saudara tahu, ya, dokter memberikan obat kepada pasien adalah untuk menolong pasien itu dari penyakitnya supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Dokter memberikan pasien itu obat bukan untuk sembuh, tetapi untuk mengelola penyakit itu. Buku panduan kedokteran tidak berbicara tentang bagaimana menyembuhkan penyakit. Buku panduan kedokteran, kalau saudara tahu,
itu berbicara bagaimana menangani penyakit. Ya. Itulah sebabnya jangan heran sering sekali, ya bukan hanya sering sekali, ada seorang rekan saya di Amerika, dokter, dia praktek, dia ngambil kedokteran waktu mau kuliah, bercita-cita supaya bisa menyembuhkan orang dari sakit. Itulah cita-citanya. Tamat dia kedokteran, dia praktek, dia jadi kaya raya, ya di Amerika, saudara-saudara, dia spesialis penyakit dalam. Setiap datang pasien diabetes, maka dia akan berikan resep obat. Dan nanti setahun kemudian akan datang kembali, dia berikan lagi obat. Nanti 3 tahun kemudian akan datang, kondisinya sudah lebih buruk, bahkan lebih parah. Begitu juga yang darah tinggi. Setiap datang, dia akan beri obat, bukan untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi untuk menangani, untuk mengelola penyakitnya, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Itu fungsi obat. Obat tidak ada kamusnya bisa menyembuhkan penyakit. Itu sebabnya dia jenuh dan akhirnya dia memasuki dengan dokter sebagai pola hidup sehat. Seperti yang saya lakukan. Barulah dia menemukan pasien sembuh dari penyakit yang selama bertahun-tahun, yang hartanya mungkin sudah miliaran, dia merasa jenuh dan seperti tidak ada kepuasan. Karena tujuannya menyembuhkan tidak pernah terjadi. Tapi setelah mengikuti kitab suci, apa yang Tuhan ajarkan, tinggalkan penyebab penyakit, barulah dia menemukan kesembuhan dari pasien yang datang. Oke? Jadi, saya memberikan contoh seperti begini. Adakah seseorang bisa datang ke depan? Seorang pria lah mungkin. Bapak Budi. Oke. Sebentar duduk dulu Pak ya. Sebelum saya. Oke, contoh seperti begini saudara-saudara. Ini adalah seorang pasien yang kami tangani di Riau. Waktu itu saya di Jakarta tugas. Lalu saya ditelepon dan diminta untuk datang ke Jakarta. Saya sedang tugas, lalu harus diurus cuti emergency. Karena tugas saya hanya di Jakarta dalam bertugas. Sudah tahu Bapak ini sakit liver akibat minum alkohol. Dan kondisinya sudah sangat parah. Dia dibawa ke rumah sakit di Pekanbaru, dan dokter memeriksa livernya dan memutuskan untuk menyedot livernya, disedot dan sekian cc dapat. Lalu dokter katakan 5 hari lagi kita akan sedot, ya. Lalu waktu hari kelima sebelum disedot difoto dulu, ternyata liver membesar berlipat kali. Dokter takut, ya, karena bisa membuat tidak lama kematian setiap saat. Akhirnya dianjurkanlah pulang karena kondisinya sudah sangat gawat. Pulanglah Bapak ini dengan, bayangkan saudara-saudara, dipulangkan tapi dengan perasaan sudah tidak ada harapan. Nah, di kampung tempat dia tinggal, itu banyak yang minum alkohol atau tuak, masih mengandung alkohol ya, minum-minum beralkohol. Sebelum parah seperti sampai dia sudah pada mati. Nah, dia masih hidup. Padahal teman-temannya nggak separah ini, perutnya sudah membesar, jadi minum air putih pun sudah nggak bisa tersendat di sini, tergenang, jadi nggak bisa masuk lagi, perutnya udah membesar. Ya. Lalu saya pun dipanggil dan saya datang, saya katakan kalau berjanji mau meninggalkan penyebab, inilah cara Tuhan menyembuhkan. Tinggalkan penyebab penyakit itu. Baru datang ke cara-cara yang Tuhan sudah ajarkan. Sudah tahu apa yang terjadi? Mereka mau berjanji dan meninggalkannya. Dan saya pun berangkat. Nah, inilah kondisi Bapak itu, saya sampai ke sana. Ya. Sudah sangat lemah dan diperkirakan hanya beberapa hari dia akan meninggal karena temannya semua sudah meninggal. Itu saya di sebelah kiri atas. Ini kebetulan yang rekam teman saya diam-diam, bukan saya yang rekam ya. Jadi menunjukkan bagaimana yang harusnya sudah mati, sudah tidak ada harapan, tetapi nanti kita bisa lihat ya. Jadi saya buat dari luar itu yang hitam itu adalah karbon.
arang ya untuk menarik penyebab infeksi dari livernya itu. Oke. 10 hari perutnya pun kempes ya. Oke. Kita percepat saja ya. Oke. Nah, dia sudah bisa duduk, tadinya sudah nggak bisa duduk. Inilah yang saya buat secara rutin di bagian luar, dan di bagian dalam inilah yang saya buat akan praktekkan kepada saudara ya untuk memperbaiki darahnya. Oke. Mari kita lihat di sini. Dan dia sudah bisa jalan, dan inilah dia. Setelah 1 bulan lebih menjalani 2 bulan, ya. Ini membawa truk pekerjaan ringan atau berat? Berat ya. Itu anaknya. Sudah tamat dari sekolah. Ini perkebunan sawit. Nah, ini tahun 2011 direkam. Jadi, ini pun pekerjaannya sudah dilakukan pekerjaan berat kembali. Malah saya lihat kesehatannya sudah jauh lebih sehat daripada kesehatannya sebelum sakit. Oke.